حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد para peserta tahsin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pengajian malam hari ini dengan pelajaran makharij al-huruf al-arabiyah, ya. Sudah kita mengetahui secara garis besarnya ada makharij, secara garis besarnya 4 makharij yang besar seperti yang dipaparkan di slide ini. Yang pertama itu al-jawf. Jawf itu rongga mulut. Yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Yang ketiga ya lisan, ya. Yang lisan lidahnya. Yang keempat adalah syafatan, 2 bibir. Yang kelima adalah al-khayshum, ya. Setiap dari makharij secara garis besarnya ada namanya beberapa huruf yang keluar dari makhraj ini, ya. Ini al-jawf itu ada 1 makhraj, ya, secara garis besarnya hanya huruf mad. Kemudian al-halq ini ada 3 bagian. Ada bagian namanya adnal halq, ya, wasatal halq, ada aqsal halq. Lisan ini ada punya, ya, secara garis dalamnya ada bagiannya. Ada pangkal lidah, aqsal lisan, ada wasatal lisan, tengah lidah, ada yang disebut dengan taraful lisan, ujungnya lidah. Ada tepi-tepinya. Jadi 4 bagian yang besar di dalam lidah itu. Kemudian ada asyafatan, 2 bibir, ada makhraj, ya, fa, waw, mim, ya. Khayshum ini adalah keluar dari situ adalah dengung. Setiap dengung keluar dari khayshum, rongga hidung. Sudah kita menjelaskan minggu yang lalu jawf, apa yang dimaksud dengan jawf, ya. Jawf rongga mulut dan tenggorokan. Nah, 2 gabungan ini, rongga mulut dan tenggorokan ini yang diberikan warna hijau sama warna ungu. Itu yang disebut dengan jawf. Jadi yang mengalir sini namanya jawf. Ini makhrajnya apa adalah alif maddiyah, artinya alif yang termasuk huruf mad. Ya, huruf mad saya sebutkan. Apa huruf mad kemarin? Waw sukun. Apa lagi? Alif waw sukun sebelumnya apa? Sebelumnya Dhamma. Alif sebelumnya fathah. Ya sebelumnya kasrah. Kasrah. Jadi alif mati sebelumnya berbaris fathah, waw mati sebelumnya berbaris dhammah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah. Itu yang disebut dengan huruf maddiyah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam satu kata dalam surat Hud, nuhiha. Itu lengkap syaratnya dengan jangan kita menyebutkan huruf mad adalah alif waw ya, salah. Alif waw ya ada yang berharakat. Makanya kita sebutkan alif mati sebelumnya berbaris fathah, waw mati sebelumnya berbaris dhammah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah. Itu namanya huruf mad. Huruf lin mana Ustaz? Huruf lin waw ya mati sebelumnya berbaris fathah. Contohnya khauf, bait, ya, khauf, bait, ya. Jadi waw mati, ya mati sebelumnya berbaris fathah itu namanya huruf lin. Ingat, ini dasar dari ilmu tajwid, ya. Jadi huruf mad betul-betul harus kita menguasai ini. Jadi makhrajnya dari mana? Dari jauh. Alif mati sebelumnya berbaris fathah, ini makhrajnya dari mana? Ini sumbernya. Jadi aqsal halq, ya. Lihat ini waw mati, waw maddiyah dari mana? Sini juga. Ya maddiyah juga dari sini. Jadi semuanya dari jauh. Ya, jauh. Kalau kita lihat secara garis besarnya atau kita lihat dasar dari huruf waw ini dari mana keluarnya sebenarnya? Au, bibir.
Kalau lihat ya, san, ujung tengah lidah, itu namanya ya, huruf makhraj ya. Kalau hamzah dari mana keluar? Dari sini, halq. Jadi semuanya kalau kita lihat yang berbaris itu ada makhrajnya masing-masing. Tetapi kalau dia ditambah dengan alif mati sebelumnya berbaris fathah, ditambah waw mati sebelum itu huruf mad, itu semuanya makhrajnya adalah al-jawf. Al-jawf itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Jadi ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi harus kita betul-betul hafalan. Kalau tidak dicatat, tidak dihafal, dars itu atau pelajaran kalau nggak dicatat, nggak dihafal, nggak continue, hilang. Apalagi mengenai makharijul huruf ini, kalau dari pertama kali pelajari tidak diikuti dengan hafalan, ya itu hilang cepat. Maka Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, banyak yang kita hafal, banyak yang kita baca, ya, tetapi sedikit yang dihafal. Tetapi lebih banyak yang dihafal itu. Lebih banyak bermanfaat dan faidahnya itu dari yang kita hafal. Jadi sedikit yang hafal tapi bermanfaat, bisa diajarkan untuk orang lain. Ini sudah dijelaskan. Halq, ya. Kita ketahui halq itu tenggorokan, ya. Pertama, aqsal halq. Bagian aqsal halq itu ya artinya paling dekat ke arah paru-parunya. Itu namanya aqsal halq. Ya, makhrajnya adalah hamzah dan ha. Kemudian wasatal halq, makhrajnya wasatal halq, yang disebut dengan wasatal halq adalah tengah tenggorokan. Makhrajnya adalah ain ha. Ya. Bagaimana kita mengetahui satu makhraj? Kita tambahkan aja hamzah. Ya, contohnya ha itu kita tambahkan hamzah sebelumnya. Nah, kita matikan hurufnya, kita tambah hamzah sebelumnya. Kita akan mengetahui makhrajnya mana. Hamzah bagaimana? Pasti kalian paling, ya, aqsal halq, paling jauh dari pangkal lidah. Kemudian ain ha. Ain ha itu di tengah. Coba tambah hamzah sebelumnya. Sama Nah, coba perhatikan. Ini selalu kita ingat bagaimana kita cara menghafal ini, yang tidak ada titiknya di tengah, yang ada titiknya di paling atas makhrajnya. Jadi ini ain ha tidak ada titiknya, di tengah dia. Yang paling atas adalah mempunyai titiknya. Contohnya ghain kha, ya. Itu namanya adnal halq. Artinya mendekati ke pangkal lidahnya, ya. Agh sama inilah dua makhrajnya. Seandainya makhraj yang kita ucapkan keluar dari makhrajnya, artinya kita yang salah. Ya. Ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang salah? Ya, mungkin salah letak makhrajnya, ya. Pasti kita bedakan, ya. Ada yang baca, iya. Ada yang baca lillah, lillahi, lillahi. Nah, jadi haknya beda dengan hak. Harus kita membedakannya, ya. Ada ain itu dibacakan dengan hamzah, ya. A'budu, a'budu. Salah. A'budu, beda. A'budu. Jadi sering kita ucapkan perkataan bahasa kita mendapatkan huruf ain itu, karena huruf ain tidak ada dalam bahasa kita. Nah, gha menjadi kha. Kenapa? Karena makhrajnya memang sama. Ya. Jadi itu makanya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, makanya saya di dalam tahsin saya menyebutkan tolong yang
sering mendengarkan bacaan tilawah, memperbaiki lidahnya. Pelan-pelan, insya Allah, continue dilakukannya, insya Allah hilang kesalahan itu. Dan akan dia mendapatkan triknya dan bacaan yang benar. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah berikan jalan petunjuk bagi dia. Tapi kalau tidak ada usaha, ya nggak ada. Ya. Ini mengenai tenggorokan. Ini bagian yang pertama. Aqsal halq itu mantiqatul atwa al-autar as-sautiyah. Artinya bagian pita suara itu paling namanya aqsal halq, ya. Lihat bagaimana bentuk pita suara ketika mengucapkan hamzah yang mati. Ya. Intibaq, ya. Al-watarain as-sautayn, artinya dia rapat. Nggak akan keluar udara kan? Nah, ini dia. Nah, ya. Karena punya sifat apa? Hamzah mempunyai sifat apa? Sifat huruf syiddah. Nggak akan keluar udaranya. Kemudian al-hamzah al-mutaharrikah. Ini kenapa keluar udaranya? Karena punya sifat apa? Lawan syiddah apa? Hawa. Makanya keluar udaranya sedikit. Ini makanya ini untuk khurujal ha juga mempunyai sifat hawa. Ya. Huruf syiddah apa? Kemarin kita pelajari ajid qatin makan. Ini ya. Ini menjelaskan aqsal halq, ya. Hamzah dan ha dan bagaimana bentuk pita suaranya pada saat mengucapkan ya hamzah yang mati dan ha yang mati. Ini kemudian mantiqat lisan al-mizmar, ya, makhrajul ain thumma al-ha. Ain ha itu keluar dari ya tengah tenggorokan, ya. Lisan al-mizmar. Apa lisan? Lidahnya langit-langit, ya. Itu namanya lisan yang dagingnya apa disebut bahasa Indonesia? Anak lidah. Itu dia. Anak lidah. Lisan al-mizmar namanya, ya. Jadi ini ya di situ makhraj ain sama ha. Kemudian adnal halq lebih dekat mantiqat jadril lisan ma'al hanakil a'la. Ini jadril lisan artinya pangkal lidah ke langit-langit. Itu lebih dekat situ makhraj ghain kha. Makanya pada saat ucap ghain dekat ya dibandingkan ain sama ha. Sama Ya. Lihat bagaimana sumber suaranya, benturan itu terjadi, suara itu muncul karena dua benturan, dua benda, jadi keluar sini udara tengah. Ini dah makhraj ghain sama kha. Mengenai tenggorokan ada pertanyaan? Ada yang susah mengucapkannya? Kalau ha ya. Huruf ha ringan memang. Iya. Enggak lah, harus. Tapi dia membedakan dengan ha yang kecil, dia lebih dalam ke arah paru-parunya. Beda dengan ya alham ha itu kan di atas. Kalau ha arah ke paru terasa ke arah paru-paru lebih dekat. Dan bilang ha kecil dan ha besar tuh itu ha kecil. Ha kecil ha besar yang mata kucing itu. Kalau di Arab itu disebut dengan mata kucing. Ainul hirrah.
Beda kita ucapkan Hamid ya sama Zuhair. Beda. Ya, kalau saya memanggil nama saya panggil Zuhair, beda. Apa kamu bilang tadi? Zuhair. Nggak ada Zuhair dalam kamus dalam bahasa Arab. Kalau kamu ucapkan Zuhair, beda dia dengan Zuhair. Beda. Kalau Hamid apa? Hamid. Coba bacakan Hamid. Salah kamu ucapkan Hamid ya. Itu beda situ namanya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia tidak ada bedanya. Hak satu aja, nggak ada cerita. Di situ hak bedanya hak besar sama hak kecil. Ya. Yang mana? Di sini. Oh, di sini. Oh ya, yang online ya. Oke, siap. Kemudian makhraj, kita ini beralih ke dari al-jawf, al-halq sudah. Al-jawf semua dah tahu, huruf mad semua makhrajnya dari al-jawf. Kemudian al-halq sudah ya, keluar berapa makhraj itu adalah 3 makhraj ya. Ain ha, ghain kha, kemudian hamzah ha. Kita akan memasuki pangkal lidah, bagian lidah. Lidah itu yang paling banyak makhrajnya, ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya itu, lidah itu ada namanya pangkal lidah, ada tengah ya lidah ya, ada nama yang disebut dengan taraful lisan, ujung lidah, ada tepinya ini. Ini yang tepinya disebut dengan taraful lisan. Ini ya bagian namanya di lidah itu. Di lidah itu banyak makhrajnya. Ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya, pertama aqsal lisan, ya. Ini aqsal lisan, ya. Pangkal lidahnya. Di situ makhraj qaf, kaf. Saya sebutkan semuanya ya. Kemudian di tengah lidah ini, di sini di atas, di tengah lidahnya ada disebut makhraj wasatal lisan, jim, ya, shin, ya. Kemudian di ujungnya ini yang paling banyak, ya. Taraful lisan itu ada hampir 6 makhraj itu ya, 6 huruf keluar dari situ. Kemudian ada sad, ya. Jadi ini semua totalnya adalah 18 makhraj di lidah itu. Jadi fokus semua ke lidah. Jadi intinya semuanya segalanya di lidah ini. Makanya saya akan menjelaskan pelan-pelan mengenai ini, harus difahami betul-betul. Ya, insya Allah kita memahaminya. Ya, kemudian ditambah lagi prakteknya lebih pasti lagi. Ya. Aqsal lisan, apa yang disebut dengan asalnya pangkal lidah? Ma'al hanakul a'la, dengan langit-langit, itu makhraj qaf. Ya. Kita harus tahu makhraj qaf itu dari mana. Ada di buku disebutkan makhraj al-qaf. Bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging. Ya, artinya ya. Ini maksudnya dagingnya. Jadi bagian lidah paling dalam artinya pangkal lidah. Ya. Berjumpa dengan langit-langit yang daging, ada yang lunak, ada yang keras. Yang keras sudah bagian tulang. Ya. Ini yang disebut dengan makhraj qaf. Ya, paham sampai sini? Pangkal lidah sama langit-langit yang berdaging. Ya, itu namanya makhraj qaf. Ini yang disebut dengan langit-langit yang bagian lunak. Ya, ini pangkal lidah. Itu adalah makhraj qaf. Ya, coba kita ucapkan aqqa. Aqqa. Kan? Aqqa. Lihat bagaimana nanti kaf. Coba kaf itu. Ya. Aqsal lisan artinya pangkal lidah atau bagian lidah yang paling dalam dengan hanakal lahmi wal azmi. Langit-langit yang lunak dan yang keras.
Ya, jadi di tengah dia. Di sini ya, di sini di tengah-tengah ini. Itulah makhraj qaf, kaf. Ya. Ya. Jadi saya ulang kembali, ya, makhraj qaf itu adalah pangkal lidah atau lidah bagian dalam dengan langit-langit yang lunak. Itu qaf. Makhraj kaf, ya, pangkal lidah dan langit-langit yang lunak dan yang keras. Itu makhraj kaf. Aqqa, ak. Kalau ditanya pertanyaan, ini aqsal lisan Ustaz. Di sana ada aqsal halq. Tapi makhrajnya satu kan? Aqsal halq makhrajnya satu kan? Ya. Aqsal halq makhrajnya satu. Apa makhrajnya? Hamzah ha. Tapi makhrajnya satu. Dua huruf tapi makhrajnya satu. Di sini kenapa Ustaz di lisan ini ya, aqsal lisan ya tapi makhrajnya dua. Ada yang tahu? Tidak. Karena lidah itu lebar. Kalau pangkal tenggorokan itu atau aqsa al-halq itu sempit. Jadi kalau ini lebar, jadi bebas. Itu jawabannya. Oke. Sudah? Aqsal lisan, pangkal lidah, dua makhraj, qaf sama kaf. Aqqa sama ak. Aqqa sama ak. Tetangga. Tapi beda. Di mana makhraj dua yang beda? Beda tipis ya. Tapi kalau aqsal halq satu makhrajnya untuk hamzah dan ha. Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut. Oke. Ini sekarang kita akan memasuki wasatal lisan. Wasatal lisan artinya tengah lidah. Gambar dari atas itu tengah lidah. Ini ada wasatul lisan, tengah lidah dengan al-hanakul a'la, dengan langit-langit yang keras tuh ya. Makhrajnya adalah jim. Coba kita tambah hamzah sebelumnya ajja. Kemudian yang berikutnya shin. Ash. Coba kita perhatikan di atas sini, lihat. Tidak lengket kali dia. Beda dengan jim. Jim dia lengket kan? Beda sifatnya. Makanya ini muncul. Lihat. Ada sedikit spasinya. Ini ada sedikit spasi ya. Makanya lihat ini ada spasi sedikit, itu namanya makhraj shin. Ash. Sifat tafasyinya, sifat apa lagi situ? Hams apa namanya sifat rakhawah ya, situ semuanya. Kalau ditahan tidak akan keluar huruf shinnya. Karena shin mempunyai sifat apa namanya? Ar-rakhawah ya. Hams. Ada sifat rakhawa, ada sifat hamsnya. Makanya terjadi ya spasi ya. Ash. Ya. Ash. Ya. Disebutkan di atas secara judul besarnya ini tulisannya makhrajul ya ghairil maddiyah. Makhrajnya huruf ya yang bukan huruf mad. Artinya ya yang berharakat. Yang tadi huruf madnya adalah di jauh. Karena ya mati sebelumnya berbaris kasrah itu termasuk huruf mad. Makhrajnya yang mana Ustaz? Dari al-jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Kalau ya yang berharakat ini dasar yang aslinya. Keluarnya di mana?
Makhrajnya yang mana? Dari tengah lidah ke langit-langit. Ya, perhatikan. Mana lebih lengket? Jim lengket. Shin tidak. Ya tidak. Ai lebih terbuka lagi. Kalau ash masih ada sedikitlah spasinya. Satu makhraj. Makanya kalau pada saat seseorang yang membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, diperhatikan itu jimnya. Dia ikut ke shin dia. Emang betul makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Ya kan? Sering jatuh kan? Betul. Karena jim mempunyai sifat syiddah, ditahan dia dikit. Rajim, jim. Kalau disamakan sama shin, rajim. Di situ tahu kita, ini salah dia lidahnya. Iya, betul. Itu sering kita dengar. Ajma'in, nggak tahu dia jadi ucapkan itu kan. Makanya yang belajar tajwid pasti dia tahu. Di sini salah, tolong diperbaiki. Saya sering dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Saya tahu di situ kan sering yang salah rajim. Iya betul maknanya sama tapi beda sifatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasa saja. Kalau kamu tipiskan lagi atau mau keluarkan udara banyak rajim, jadi kayak shin dia. Kita harus hati-hati di situ. Makanya saya bilang saya nampakkan ini spasi-spasi ini biar kita tahu bedanya di mana. Kenapa terjadi kesalahan? Karena kadang-kadang spasinya lebar. Lebih lebar lagi makanya terjadi kayak shin dia. Dia ucap jim tapi sifatnya kayak shin. Dilebarkan sama dia. Ini kesalahannya. Ini yang perlu diperhatikan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya, melengket atas. Rajim ya. Ya, nggak sadar betul. Karena maknanya sama. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah pangkal lidah sudah, tengah lidah sudah. Ini sekarang kita fokus ke tepi. Jangan pikirkan ujung dulu, tepi lidah dulu. Nah, coba ini tepi lidah yang agak sulit, yang paling sulit. Huruf dad. Lihat bagaimana sumbernya. 3 tempat 1, 2, 3. Jadi hati-hati mengenai dad ini. Ya. Coba kalian perhatikan. Penjelasan di gambar ini disebut hafatul lisan. Hafah. Apa artinya hafah? Tepi lidah. Ma'a ma yujawiruha minal adrasil ulya. Dengan gigi rahang atas. Coba perhatikan ini warna biru ini. Tulisannya apa bawah? Mantiqatud dhaq wal ittika. Tempatnya apa? Menekan. Tepat menekan sini. Mantiqatud dhaq wal ittika. Ya, artinya tepi lidah ini lengket ke atas dan menekan ke atas. Walad menekan dia dua-dua tepinya itu. Lebih mudah yang kanan dibandingkan yang kiri. Ada yang kiri lebih mudah, itu beda antara manusia. Bisa dua-dua tepinya naik. Bisa yang kanan lebih kuat dibandingkan kiri. Itu terserah. Yang penting udah tahu maknanya. Walad itu agak yang kiri agak susah ya. Tapi yang kanan lebih mudah. Walad atau dua-duanya. Walad jangan ditipiskan. Walad lari ke dal dia. Salah dikit macam dal.
ini kenapa dad tidak ada huruf bahasa Latin bahasa Indonesia kita dengan huruf dad, makanya agak susah. Sama tadi kayak ha tadi. Ini mantiqat talamus min ghairi dad. Yang warna kuning ini menyentuh tanpa ada tekanan. Ujung lidah menyentuh aja tetapi nggak menekan. Yang menekan hanya tepinya dua-duanya. Itu yang disebut dengan makhraj dad. Walau kalau yang menekan ke depan, tanda pertanyaan. Salah nggak dia itu? Walau kan menekan ke depan dia, samping menekan, beda makhrajnya keluar. Ya, nanti sambil tidur mengingat itu sambil latihan terus ya. Makhraj dad. Ya, ini mengenai tepi lidah. Ya, tepi lidah makhraj adalah dad. Tepi lidah dengan ya langit-langit ma'adras al-ulya, artinya gigi rahang atas. Nah, lihat yang warna biru ini. Artinya menyentuh dengan menekan. Nah, ini kan. Ini lidahnya, ini tepinya, dua-duanya yang warna hijau menyentuh ini dua. Ini dia. Ini tempat menekan yang ini hanya menyentuh aja. Gambarnya sangat jelas. Oke, kita tadi udah aqsal lisan dua makhraj ya. Kemudian wasatal lisan satu makhraj. Hurufnya berapa? 3. 3 sama 2 jadi berapa? 5. Oke, tambah dad tadi 6 huruf. Makhrajnya berapa? 1 2 3 4. Masih 4. Kadang-kadang satu makhraj bisa 2 huruf. Ingat tuh. Maksud istilah itu harus diingat. Satu makhraj bisa 2 huruf. Contohnya tadi al-halq, tenggorokan. Ada wasatul lisan, wasatul halq, di tengah tenggorokan ada makhraj ain ha. 2 huruf tapi 1 makhraj. Pangkal lidah 2 huruf, 2 makhraj. Nah, itu maksudnya. Artinya beda. Tengah lidah tadi 3 huruf, 1 makhraj. Nah, biar ingat semuanya ya. Jadi jangan nanti gara-gara istilahnya beda-beda jadi terakhir bingung. Makhraj sama hurufnya. Emang maksudnya apa nih? Jadi 1 makhraj itu bisa 3 huruf pun. Bisa 2 huruf, bisa 1 huruf. Makhraj itu apa artinya? Maksudnya keluarnya huruf tersebut. Dari mana keluar? Bagaimana kita mengetahui makhraj? Tambah aja hamzah sebelumnya. Coba nun, an. Nah, ini dia. Ujung lidah sama langit-langit. Nah, ya udah. Itu dia makhrajnya. Kemudian makhraj lam. Makhraj lam ini ya disebutkan dalam bukunya makhraj lam. Dari 2 tepi lidah paling luar hingga ujung lisan. Artinya min adna hafatai al-lisan. Artinya ujung tepi. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, inilah dia adna. Ya, artinya arah keluar. Bukan arah ke dalam, arah keluar. Jadi ini ya, tepi ya, ujung tepi lidah ya sama apa tadi? Ila min adna hafati alisa ila muntaha tarafihi ya, sampai ke depan dia. Al sampai ke ujungnya. Al ya. Ini makhraj adalah lam ya. Ya, ini min adna hafati al-lisa ila muntaha, dari ya ujung tepi lidah itu menuju ke ujungnya ya, ujung lidah
itu habis itu bersentuh dengan langit-langit mulut bagian atas. Al. Pasti ke langit-langit atas. Al. Kalau tidak sesentuh bukan huruf lam. Ya, perhatikan lam, nun nanti yang berikutnya seperti itu agak ya berdekatan makhrajnya. Nah, coba perhatikan ini yang warna kuning ini, inilah yang terus bersentuhan dengan langit-langit. Itulah yang disebut makhraj lam. Nah, ya. Ini penjelasannya, makhraj lam dari ujung tepi lidah menuju ke terakhir atau ujungnya lidah, ya, kemudian bersentuhan dengan langit-langit atas. Itu makhraj lam. Al. Ini menjelaskan bagaimana makhraj sudah tadi. Kalau lam, bagaimana posisi lidah kita pada saat mengucap lam yang tebal, lam yang tipis. Lam ini termasuk ada yang tebal, ada yang tipis. Ada 3 huruf yang bisa tebal dan tipis. Lam, ra, sama apa lagi? Alif lah. Alif itu tergantung huruf sebelumnya. Was-sama'i wat-tariq. Dia ikut huruf sebelumnya. Kalau ta-nya tebal, dia tebal. Ya. Nah, itu alif. Ra, kalau dia berbaris fathah atau dhammah, dia jadi tebal. Radhiyallahu anhu ar-Rahman, ya. Nah, kemudian kalau dia kasrah, pasti dia tipis. Kalau lam yang dhammah, lam yang tebal bagaimana? Bismillah, itu lamnya apa? Tipis atau tebal? Tipis. Bismillah. Allahu tebal dia. Nah, makanya bagaimana kondisi rongga mulut pada saat mengucap huruf lam yang tebal, huruf lam yang tipis. Coba ini. Ini lam tebal. Bagaimana rongga mulut? Spasinya sedikit, sangat sedikit. Artinya lidahnya itu bengkak. Emosi dia kan dalam itu. Coba lam yang tipis, lihat bagaimana spasinya, banyak kali spasi. Lebih luas dibandingkan yang tipis. Makanya pada saat kita ucapkan lam yang tebal itu, beda isi mulutnya. Seolah-olah berisi dia. Allah. Beda dengan ya Bismillah. Itu bedanya. Ya, tapi ini secara lihat bagaimana rongga mulutnya. Ini kemudian makhraj lam, setelah lam ada nun. An min tarafil lisan, dari ujung lidah, ma'a ma yuhadihi minal lithah, ya, dengan apa yang dengan langit-langit, ya, tahta makhrajil lam, di bawah makhraj lam. Kalau lam itu kan di atas, al. Nunnya di bawahnya dikit. Al mengarah keluar, ya. Al, ya, an, ya. Jadi kalau lam itu di atas, ya, nunnya di bawahnya sedikit, ke arah luar, ya, maksudnya bukan ke arah dalam, ya. Jadi ini, ya, wa ma tahta makhrajil lam biqalil, sedikit, ya, di bawah lam. Wa yusahibuha gunnah minal khayshum, dan dia selalu disertai dengan gunnah, karena nun sama mim mempunyai sifat gunnah. Makanya suaranya dari hidung. Ya. Iyyaka walaupun dia berharakat ada gunnahnya, tetapi gunnahnya rendah dibandingkan nunnya mati. Sammal ulama, al-ulama, ya, menjelaskan ada namanya di dalam nun ini ada 2 bagian. Ada juz lisani, ya. Juz lisani artinya bagian lidah, ada juz khayshumi artinya 2 bagian, bagian lidah dan bagian rongga hidung, ya. Ini 2 dibagi 2, ya. Ya, separuh-separuh, ya. Jadi ini yang disebut dengan nisf lisani, nisf khayshumi atau juz khayshumi.
Itu mengenai jadi saya ulang lagi. Sudah berapa makhraj kita pelajari sekarang? Di lidah. 3, 4, 6, 7. Enggak. Ayo. Ini kan 2. 2. Coba ini kita putar dulu. Aqsal lisan berapa makhraj? Pangkal lidah berapa makhraj? 2. Qaf sama kaf. Tengah lidah 3 huruf tapi 1 makhrajnya. Jadi berapa? 3. Tepi lidah huruf apa? Bad. Jadi berapa? 4. Apa lagi? 4. 5, 6. Betul? Jadi 5, 6. Paham sampai sini? Pak Ikhwan, akhwat rahimakumullah. Makanya saya pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Habis selesai buku ini kita tes langsung kan? Kan yang kedua kali atau perlu diulang 3 kali lagi? Jadi kita masuk ke makhraj ra. Min tarafil lisan, dari ujung lidah. Ma'a ma yuhadhihi min al-lithati. Ya. Qariban min makhrajin nur. Ini memang susah membedakan, tipis sekali. Dari ujung lidah dengan langit-langit. Qariban min makhraj, dekat dengan makhraj nun. Apa-apa ada tempat lagi situ. Al, an, ar. Arnya itu hanya bedanya apa? Melayang, dia agak melayang dikit. Itu bedanya. Nah, ini tandanya gimana tanda ra itu? Ada fajwa, ada tipis, ya, rongga sedikit kecil, sangat kecil. Al-fajwa allati yamurru minha juz' as-saut 'inda natq ra. Inilah rongga yang keluar suara ketika mengucapkan huruf ra. Wallati laulaha lan qafala al-makhraj tamaman. Kalau nggak seandainya rongga ini tidak ada atau lubang ini tidak ada, itu akan tidak keluar makhrajnya ra itu. Ar, betul kan? Ar, ar, ar. Ra itu mempunyai sifat yang harus kita hindari. Sifat apa? Tikrar. Diulang-ulang. Itu kesalahan dalam tajwid. Ar-Rahmanu. Hati-hati itu. Harus ditahan dikit. Sekali dapat langsung masuk. Jangan dibiarkan digetar. Kalau tanpa dia getar, salah kamu baca. Artinya terulang ra-nya berapa ra? Itu namanya. Makanya ra itu mempunyai sifat tikrar, harus dihindari, bukan dipraktekkan. Itu dia. Walaupun ada tasydid, tahan. Wallati laulaha lan qafala. Seandainya tidak ada lubang ini, tidak akan terucap ra itu. Al-makhraj laulaha lan qafala al-makhraj tamaman mimma yuaddi ila takrir al-manhi anhu. Ini kalau seandainya tertutup ini, lubang ini akan terulang ra-nya. Berulang-ulang yang dilarang dalam. Makanya harus ada lubangnya sedikit. Keluar dia langsung. Dia cari untuk jalan keluarnya bagaimana? Itu dia. Menghindari tikrar itu, kasih lubangnya dikit-dikit. Udah keluar dia. Jadi ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, perlu diperhatikan huruf ra ini mempunyai sifat yang dilarang atau sifat yang lengket pada huruf ra yang harus kita hindari. Lihat bagaimana ini menjelaskan, gambar ini menjelaskan bagaimana ra yang tebal, bagaimana ra yang tipis, rongga mulutnya. Ya, lihat bagaimana ketebalan dari lidahnya itu pada saat mengucapkan ra yang tebal. Nah, ini dia. Lihat, penuh. Ya.
Coba kalau kita ucapkan ra yang tipis ini. Fir'auna. Ya, contohnya. Ar-Rahman. Tebal. Beda. Terasa itu mulut itu berisi pada saat ucapkan huruf ra itu. Sama tadi lam, sama lam yang tipis, sama lam tafkhim, sama lam yang terkib. Ini juga ra tafkhim sama ra terkib. Beda. Nah, yusahibur ra al-mufakhamah, ditemani ra yang tebal itu taqa'ur liwasatil lisan. Artinya taqa'ur ini membengkak dia di tengah lidah. Wa tadayyuqun fil halq, artinya spasinya berkurang. Bi khilafil muraqqab, ini ya berselisih dengan yang muraqqab yang tipis. Yang tipis itu spasinya lebar luas ya. Itu mengenai. Oke. Nah, tadi ada namanya 7 ya. Nah, 7 dengan huruf apa? Lam, nun, ra jadi 7. Kita akan masuki makhraj yang ke-8 di dalam al-lisan. Al-lisan itu. Makhraj ta, dal, ta. Makhrajnya taraful lisan, ujung lidah, ma'a usulith thanayal ulya, dengan ya, dengan apa? Usuli at-ta, artinya pangkal giginya itu. Pangkal gigi atas. At-ta, ad, ke pangkalnya, bukan ke giginya. Artinya masih di apa? Di gusinya itu. Nah, coba lihat kan posisinya kan. Ini kan pangkalnya. Sentuh ya. Ujung lidah sama ya gusi atas atau pangkal giginya. Lihat bagaimana huruf ta, dal, ta. Lihat bagaimana spasinya di dalam rongga mulutnya. Lebih banyak mana? Dal sama ta. Itu artinya tipis dia. Kalau ini spasinya sedikit, ini tebal. Tafkhim. Ini spasinya kan. Tadi mengenai ta, dal, ta. Ini yang 8. Yang berikutnya 9, sad, sin, zai. Ya. Sad, sin, zai. Ini muntaha taraful lisan ma'a asfal as-safha ad-dakhiliyah lithanaya as-sufla. Ini artinya ujung lidah dengan asfal as-safha ad-dakhili, artinya ke bagian dalam yang bawah, gigi bawah ya. Lithanaya as-sufla, artinya gigi bawahnya ya. Jadi ini as sama az. Jadi arah lidahnya itu ke bawah, bukan ke atas lagi ya. Fayakhruju as-sawt min fawqiha marran baina ath-thanaya al-ulya. Suara akan keluar di antara gigi atas sama gigi bawah. Tidak menghalangi. Kalau lidahnya ke atas itu yang menghalangi semuanya ya. Makanya lihat ujungnya langsung ke bawah, ini bersentuh dengan gigi bawahnya. Ini juga ke bawahnya. Jadi makanya udara keluar di antara gigi atas sama gigi bawah. Ini makhraj sad, as. Ya, kemudian az. Ya, ada suara kayak suara apa? Atau sautun nahla. Lebah, suara yang gimana? Itu dia. Sautus safir. Ya, situlah letaknya. Ini yang bisa dikatakan terakhir. Ba, dal, tha.
Ini semuanya tadi yang saya sebutkan ujung lidah. Ujung lidah sama bersentuh dengan ujung gigi atas. Ini mudah. Ya, mudah dan karena secara nampak dia. Ya, contohnya av kan ujung lidah sama ujung gigi atas. Az sama az. Jadi ini namanya bersamaan ini. Selalu dha, dal, ta makhrajnya satu. O, dal, ta makhrajnya satu. Sad, sin, zai makhrajnya satu. Sudah? Ingat selalu sad, sin, zai ke bawah dia. Ujung lidah sama ke gigi bawah, ya. As, az, ya, ke pangkal gigi bawah, ya. Kemudian at, ad sama at, ya. Ujung gigi, ujung lidah sama pangkal gigi atas. Kemudian dha, dal, sama tha itu ujung lidah sama ujung gigi atas. Sudah, ini 10 makhraj di dalam lisan. Nah, ini mengenai lisan. Sudah? Nanti saya tanya ke depan ya. Berapa makhraj keluar dari lisan? 10 makhraj, tetapi berapa hurufnya? Ayo. 18, ingat tuh. Beda makhraj dengan huruf. Ingat tuh pertanyaan itu. Harus tahu pertanyaannya. Yang dimaksudkan apa ini? Karena satu makhraj bisa 2 huruf, bisa 3 huruf. Ya. Kalau saya tanya hurufnya, hitung hurufnya berapa? 18 huruf. Makhrajnya berapa? 10 makhraj. Huruf mad dari mana? Nanti ada kan nanti pada saat praktek itu saya ada ya yang berharakat. Ini makhrajnya dari mana ya? Habis itu saya cari ya yang ada huruf mad. Ini dari mana makhrajnya? Saya nggak sebutkan itu yang madiyah. Tapi saya tahu, saya bertanya sama pesertanya, apakah dia tahu huruf mad itu tidak? Datang nanti huruf lin. Ini apa yang disebut? Huruf apa ini? Atau keluarkan hukum-hukum dari dalam satu ayat ini. Dikeluarkan semua dari A sampai ya. Makanya pada saat itu menunjukkan bahwa dia memahaminya. Kalau kita tidak mengulang, tidak akan lengket. Hanya lewat-lewat kayak gitu aja. Maka harus dihafal. Ya, dihafal. Hafal sedikit tapi bermanfaat. Daripada baca buku banyak-banyak kali buku kan, tapi tidak. Berarti lin tetap jauh. Yang mana? Lin. Lain ya, jauh. Ya, betul. Yang ini sering makhraj itu kan sering jatuh ke qalqalah besar yang mana? Contohnya. Seperti qalqalah mantul Walad tergantung yang bacanya. Tapi dia agak sampai dia qalqalah. Kalau dia mati mungkin ada kalau muncul qalqalahnya. Tergantung kita menahannya itu gimana. Iya. Iya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita agak lama dikit makhraj huruf ya, biar kita lengket dikit. Kalau bagi orang yang tidak susah mengucapkan ra itu gimana? Itu emang sudah kongenital atau dia bawaan ya seperti itu. Jangan dipaksa. Maksudnya ya itu bawaan, ada masalah. Kalau emang ada yang lebih afdal darinya boleh. Kalau emang tidak ada bagaimana? Ya emang ada. Kemudian bagi orang yang misalnya
Dia cedera giginya nggak ada, kan susah mengucapkan. Kalau dia cedera giginya ada, insya Allah bisa pasang gigi palsu. Ya. Hah? Insya Allah hampir sama. Kadang-kadang dia ucapkan, ada pernah itu kejadian imam kan, dia ucapkan lepas giginya. Kenapa? Karena mungkin terlalu kuat mengucapkan hurufnya kan, jadi lepas giginya. Tetapi dia berusaha untuk mensempurnakan hurufnya, makharij huruf itu. Iman istata'a. Kalau semakin terbalik ini kan Itu berlebihan. Jangan berlebihan dalam itu. Makanya baca seperti tadi, siapa yang baca Sirio. Tadi bagi saya dengar bacaan Rio santai dibacakan. Kayak gitu baca. Nggak perlu pakai irama. Yang penting makhrajnya dulu, hurufnya itu benar yang diucapkan. Kadang-kadang emang harus kita baca dengan irama, tidak harus. Keluar sendiri. Bacanya seperti baca buku Arab gimana? Baca coba. Itu yang membuat kita tidak ada tekanan. Kalau kita baca dengan irama, tertekan kita. Harus ikuti irama yang berhenti harus dengan irama dia. Tertekan kita. Coba baca seperti biasa. Irama itu datang sendiri. Jangan dikejar dengan irama. Makanya yang mempelajari irama ini beban loh dia baca Quran. Apalagi dia mulai dengan ini, misalnya bacaannya harus misalnya agak suaranya agak tinggi kan, agak mau turun dia berat, nggak tahu di mana turunnya nanti dia. Itu yang menyebabkan dia hilang hafalannya. Nggak baik itu. Baca ayat nama irama yang kita pun Arab tahu dia pun kesalahan. Sekarang ayat yang sering dibaca. Tapi dengan irama. Panjang pendeknya entah apa. Iya, itulah yang sekarang terjadi. Syukur. Jadi inilah yang terjadi sekarang di zaman yang seperti ini. Memang menampilkan diri jadi imam itu bukan jadi tampilan kayak kayak artis atau apa, tidak. Imam kayak saya bilang itu dulu harus ditanamkan dulu keimanan kita. Kamu menghadap Allah. Iya, kalau kamu berirama kanan kiri, khusyuk kamu udah hilang, nol. Tidak ada khusyuk lagi. Kenapa? Karena kamu menghiasi untuk didengar sama orang. Penyanyi jadinya. Makanya saya kadang-kadang dalam hati saya, dia ngapain dia nyanyi? Itu apa dia? Dengan Quran. Memang betul. Dia tipiskan, dihaluskan kayak perempuan bacaan loh. Kok kayak gini bacaannya? Jadi terakhirnya agak nyanyi dia emang. Makanya dia dalam ilmu al-alhan, dalam ada buku nanti saya pesan tuh. Itu mempelajari Bayati, Nahawan, Hijazi, itu kayak Doromi, Fasalosi itu dialah. Itu dari mana? Dari barat itu. Itu kan lagu-lagunya. Dengan lagu ini, dia itu kan. Makanya kita jangan pernah meniru yang seperti itu. Banyak sekarang saya lihat imam-imam yang pakai nahawan, pakai sika. Ya, kadang-kadang dia salat 2 rakaat pakai ini dia. Pindah lagi ini pakai ini lagi. Itu terakhir kita nggak sur sendiri kita. Dia mampu, saya yakin dia mampu. Tetapi kan itu nggak khusyuk lagi saya. Nggak khusyuk lagi kita belakang itu. Pasti ini menampilkan iramanya aja kanan kiri kan. Terakhirnya ya udah kan di belakang ya jadi nggak khusyukan tidak muncul. Makanya baca dengan irama sendiri, dengan khusyuk pelan-pelan, jelas hurufnya, jelas selesai. Tidak perlu dipuji sama orang, tidak perlu. Itu yang penting kan. Makanya saya bilang di masa sekarang ini anak-anak itu didengarkan misalnya dengan suara ini, suara itu, ikut suara ini, suara ini. Sekarang lagi tren apa sih Muhammad Taha ya? Yang anak kecil tuh? Apa? Sudah besar ya? Siapa namanya?
Muwatta ya. Itu suara di mana-mana saya dengar. Ya Allah, anak-anak ini semua ikut. Ya, boleh ikut, tapi harus paham dulu tajwidnya. Baca kayak biasa. Sebenarnya kadang-kadang anak ngaji tuh baca kayak biasa, coba baca. Ini yang saya suka, saya bilang. Gak usah pakai irama dulu, pakai ini dulu. Bacaan kayak baca buku aja, saya bilang, baca dulu. Enggak lagi ya. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mungkin itu kan suaranya lagi apa kan? Sampai membacanya kayak digoyang-goyang kepalanya itu kan udah itu berlebihan kali. Membaca imam sampai dia goyang-goyang kepalanya itu kan udah menyanyi itu kan. Ya, nggak sampailah seperti itu kayak orang yang kan udah mengarah ke apa namanya, ke riaknya itu lebih banyak. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, kita tutup langsung biar Abu Syifa bebas ya. Bisa menyiapkan makanannya. Sampai sini nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita ulang lagi, selesaikan dengan syafatan sama khaysyum. Ada pertanyaan? Belum ada, artinya sudah ya. Mohon pada semua peserta ya, tahsin tilawah tidak cukup dengan pelajaran saya, mungkin perlu ditambahkan mendengar bacaan ya imam-imam, bacaan qari' yang jelas suaranya, makhrajnya jelas. Saya sarankan ya paling kita adalah mungkin Muhammad Khalil Husari ya, berapa nama Muhammad Shadiq Al-Minshawi ya, Abdul Basit Abdul Samad, itu semuanya jelas makhrajnya. Yang paling jelas lagi mungkin karena rekamannya ya, itu Muhammad Ali Al-Hudayfi itu suaranya ya biasa tapi makhrajnya jelas. Didengarkan sebelum kita menghafal sesuatu, dengarkan dulu yang benar. Atau ingin mengikuti bacaannya, baca sama ikuti dia. Bagaimana? Insya Allah dengan secara rutin, saya bilang tidak cukup seminggu hanya sekali kita pelajari sudah bisa pandai, tidak bisa. Harus sering mendengarkan di mobil, dengarkan saat lagi tidur, dengarkan bacaan itu. Dengarkan makhraj hurufnya yang benar, tuddatnya di mana, ra-nya di mana, dengarkan. Itu yang perlu ya, ditambahkan jam-jam ya mendengar tilawah bacaan yang benar. Mungkin demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Fa in sawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wasyaitan. Jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika itu salah dari diri saya sendiri dan syaitan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.